أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita bahas bersama Ustadz Rafiq Abidin, sahabat yang mana beliau kita tahu sebagai Ketua Yayasan Suara Hati. Langsung kita sapa beliau yang saat ini tepat di depan saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat paripurna tentu ya. Sehat paripurna ya. Sahabat, di sini Anda boleh interaksi bersama Ustadz Rafiq Abidin terkait yang kita bahas ini ya, terkait sosok ini. Silahkan disampaikan di telepon 8297299 serta juga bisa disampaikan melalui WA SasFM di 0812 3000 6345. Baik, kita semakin penasaran ya, kira-kira apa yang bisa kita petik pelajaran ya dari perjalanan sosok Abad bin Bishr ini dan juga apa keistimewaannya. Nanti akan kita ulas lebih detailnya bersama Ustadz Rafiq Abidin. Ya, Ustadz, gimana nih? Ini siapa nih sebenarnya? Abad bin Bishr ini belum pernah nih kita. Baik ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat SasFM yang dirahmati Allah dimanapun berada. Dalam kesempatan pagi yang cerah ini kita akan mencoba mengupas seorang sahabat yang luar biasa yang memiliki satu kekuatan Quran. Jadi dia merupakan seorang pecinta Quran, mencintai Al-Quran hingga dia suatu saat nanti akan menjadi satu tantangan bagi dia antara cinta dia dengan Quran dengan sebuah kematian. Ini luar biasa. Jadi sahabat yang kita bahas hari ini yaitu Abad bin Bishr ini merupakan sahabat Ansor. Jadi merupakan sahabat Ansor yang menjadi atau bisa dikatakan mendidik didikan dari seorang Mus'ab bin Umair, seorang duta pertama Nabi. Kita tahu Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang luar biasa. Jadi diplomasinya, cara bergaulnya, ngobrolnya itu kan meyakinkan orang gitu kan, Quran, argumentasinya hingga beberapa orang yang luar biasa itu menjadi satu lantaran hidayah mendapati dari Allah SWT. Jadi di antara ada Mu'adz ya, kemudian juga udah kita bahas ya Sa'ad bin Mu'adz, kemudian juga nanti juga ada namanya Usaid bin Khudair, dan salah satunya adalah ini Abad bin Bishr. Sampai Aisyah radhiyallahu an ya, ini menyampaikan 3 orang dari kalangan Ansor, kesemuanya dari Bani Abdul Ashhal ya, yang tidak ada satu orang pun memiliki kelebihan atas mereka. Siapa mereka? Yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Abad bin Bishr, dan Usaid bin Khudair. Kita udah pernah nyampaikan tentang seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'adz waktu itu ya, dengan diplomasinya Mus'ab bin Umair, kemudian juga Usaid bin Khudair juga itu kan ya. Nah ini adalah ternyata 3 orang diantaranya adalah termasuk Abad bin Bishr ini. Jadi ini orang yang luar biasa. Jadi secara kelebihan merupakan satu orang yang di dalam Ansor itu memiliki kekuatan kelebihan, kemampuan. Dia itu terkenal pemberani lah gitu. Pemberani. Kalau kemarin kita sudah pernah membahas tentang seorang Abu Dujanah yang memiliki ikat kepala ya. Kalau udah pakai ikat kepala warna merah, wah itu sudah harus harus hati-hati tuh para musuh kan. Nah ini sekarang kita membahas seorang yang luar biasa yaitu Abad bin Bishr. Jadi ini orang yang disebut orang yang memiliki kelebihan. Jadi kadang-kadang itu begini. Ini tuh orang yang mencintai Quran setelah dia masuk Islam. Itu dia kemudian cinta dengan Quran, ahli ibadah, zuhud, belajar Islam tuh luar biasa, sampai cintanya kepada Quran tuh sangat luar biasa. Jadi ini sahabat yang luar biasa dan salah satu yang mendapat karomah ya, di suatu ketika yang mendapat karomah dari satu peristiwa di mana saat itu agak gelap gulita ya. Dalam satu peristiwa itu
ternyata bisa juga dia itu tongkatnya sampai berwarna, sampai bersinar di antaranya itu. Jadi ini memang luar biasa. Jadi ada karomah yang bisa dikatakan tidak semuanya yang memiliki ya di antara karomah. Sampai dia membuat sampai tongkatnya itu menjadi sinar. Jadi artinya memang bercahaya lah, gitu, bercahaya. Jadi bisa menyinari sebuah kegelapan. Ustaz, ini dikatakan cinta Al-Quran sampai seberapa cintanya gitu. Ya. Jadi dia itu gini, setiap saat itu memang dia ya namanya para sahabat itu kalau sudah belajar Quran itu kan berlomba-lomba. Nah, sama Abbad bin Bishr ini orang yang sangat mencintai Quran, bacaannya itu juga sangat menikmati, ya, sangat menikmati sekali dia, ya, nanti sehingga dalam satu peristiwa yang sangat heroik, ya, saya katakan heroik kenapa? Peristiwanya itu pada saat yang sangat bisa dikatakan sangat sangat menarik karena ini kecintaan dia Quran kepada Quran itu luar biasa. Jadi di suatu lembah dalam sebuah peperangan saat itu ya, ini istirahat. Rasul itu beristirahat dengan para sahabatnya. Ini zaman Rasul. Kemudian pada saat dia bersama sahabatnya istirahat, maka di sini di sebuah lembah gitu ya. Terus kemudian beristirahat di situ, Rasul menunjuk siapa yang akan berjaga malam ini. Satu Ansor, satu yaitu dari Muhajirin. Ya, yang dari Ansor maka Abbad bin Bishr, yang dari Muhajirin adalah Ammar bin Yasir. Nah, pada saat itu kemudian di antara dua ini milih salah satu gitu Mas. Jadi kamu mau tidur atau mau jaga. Jadi dia itu gantian. Gantian, sip-sipan gitu ya. Oke, siapa yang akan tidur, siapa yang jaga. Maka kemudian Abbad bin Bishr inilah yang menjaga. Kemudian Ammar bin Yasir ini adalah istirahat. Jadi gantian, nanti sip-sipan gitu kan ya. Dalam sebuah peristiwa ternyata ada dalam peristiwa ini ada seorang perempuan yang ditawan dalam perjalanan perang itu ya. Ini perempuan ditawan, kemudian ini pada perang Zatul Riqaq ya. Jadi perang itu kemudian ada seorang perempuan yang ditawan, kemudian ada seorang laki-laki musyrik yang ingin membawa kembali pulang perempuan tadi itu. Jadi dia tidak terima, dia ditawan gitu kan ya. Akhirnya ada seorang laki-laki musyrik ini ingin mengambil lagi dan kemudian mengikuti jejak Rasulullah. Nah, disinilah maka kemudian dia mengendap-endap karena Abbad bin Bishr itu lagi berjaga gitu kan ya. Cuma Abbad bin Bishr ini tidak mau Mas. Kalau dia itu cuma jaga aja. Dia ngelihat begitu sunyi malam itu, menikmati betapa seluruh pohon bebatuan itu bertasbih gitu kan ya. Terus kemudian dia ternyata untuk mengisi waktu itu Abbad bin Bishr itu membaca Al-Quran, yaitu dengan sholat. Dia sholat dengan memanjangkan bacaan Qurannya. Iya. Sambil jaga itu tadi. Maka pada saat dia sholat tadi memanjangkan bacaan Qurannya panjang. Kemudian laki-laki tadi itu yang endap-endap tadi itu yang ingin mengambil tawanan tadi itu, terus kemudian dia mencoba untuk melesakkan anak panahnya dan kemudian kena mengenai tubuh daripada Abbad bin Bishr pada saat sholat. Apa yang terjadi? Ternyata Abbad bin Bishr itu justru menikmati bacaan Qur'annya, yang namanya panah itu ditarik, kemudian setelah itu ditaruh dia sendiri. Kemudian karena ditaruh dia masih melanjutkan sholat. Kemudian dia dipanah lagi, melesak lagi, diambil lagi panah itu, kemudian ditaruh lagi. Padahal kita tahu panah itu kan ujungnya itu kayak gitu kan. Iya, jadi ketika ditarik itu kan sakit kan ya. Ya tapi ya itulah, kalau sholat itu mukmin itu kalau udah nikmatin sholat itu sampai kayak gitu. Sampai ketiga kali dilesakkan lagi anak panah, ditaruh lagi. Baru kemudian di sini Abbad bin Bishr itu rukuk. Ya, pada saat rukuk tadi kemudian
sambil membangunkan, karena sudah selesai bacaan sholatnya kan ya, rukuk. Nah, sambil membangunkan Ammar bin Yasir tadi, sambil agak goyang-goyang begini. Langsung dia lompat tuh. Ya kamu ini gimana? Jarang udah menggenang begini, baru kemudian kamu bisa baru membangunkan. Kenapa nggak kau bangunkan dari awal sejak panah melesak tadi? Apa dia bilang? Jadi aku tidak suka kalau ada mengganggu aku pada saat aku membaca Quran. Aku ingin menyelesaikan bacaan Quranku. Ya, aku tidak suka ada orang mengganggu aku pada saat baca Quran. Maka kemudian ya sudah, biarkan aja. Coba itu loh, kayak gitu loh keimanan. Jadi keimanan seorang Abbad bin Bishr itu aku nggak suka kalau lagi saya baca Quran ada yang ganggu saya. Ini panah. Tapi ini kan panah gitu kan ya. Masya Allah, itu luar biasa. Darah di mana-mana. Itu baru kemudian setelah darah itu mengenang sampai ngenain tubuhnya, itu baru kaget tuh, melompat tuh Ammar bin Yasir. Kamu kenapa nggak bangunkan tadi? Masya Allah. Ini peristiwa yang luar biasa. Jadi Bukti cintanya dari Abbad bin Bishr. bukti cintanya Abbad bin Bishr. Nggak Nggak mau diganggu kalau baca Quran gitu loh. Ya, ini Walaupun kak, itu bisa merenggut nyawanya kan. loh iya gitu kan. Artinya bahwa dia mengorbankan nyawanya kan ya, istilahnya gitu, demi Quran. Istilahnya bacaan Quran gitu. Jadi kita ingatkan 10 November kan bagaimana para arek-arek Surabaya pejuang gitu kan ya, mengorbankan raga jiwanya gitu kan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Sama-sama berkeinginan, sama-sama korbannya nih bisa jadi sama-sama ada ini mengorbankan nyawanya. apa yang dia cintai, Yang dia ya, cintai, itu ya. Seperti itu. Baik, kita akan jeda sebentar. Iya. Nanti kita lanjutkan kisah lain dari Abbad bin Bishr, sahabat suhada pecinta Al-Quran. Kita akan jeda dulu dan akan kembali sahabat setelah yang berikut ini.